Shalom generasi muda, salam on fire. Oleh anugerah Tuhan, Empower Generation telah memasuki usianya yang pertama. Empower Generation dimulai pada tanggal 14 September 2019. Bagaimana sekelompok mahasiswa terdorong untuk membuat suatu cover lagu rohani untuk menjadi berkat dan dampak bagi generasinya. Kemudian muncullah nama Worship TV, dan pada akhirnya itu kami memutuskan pada tanggal 17 untuk menggunakan nama Empower Generation yang terinspirasi oleh Empower 21 Conference sebagai generasi muda yang diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian pada tanggal 10 Oktober terjadi kegerakan doa yang luar biasa di kampus, khususnya itu kelas kami, dan yang mengakibatkan doa kecil-kecilan selanjutnya. Dan kemudian pada tanggal 27 kami mempunyai ide untuk membuat doa secara online. Tetapi karena dinilai kurang efektif, hari itu kami memutuskan pada tanggal 8 November memulai doa semalaman yang pertama. Dan puji Tuhan, penyertaan dan kuasa Roh Kudus luar biasa menyertai kami kepada doa semalam pada bulan Desember, Januari, sampai Februari. Kemudian pas saat terjadi pandemi, akhirnya itu pada tanggal 30 April kami menginisiatif untuk membuat prayer for revival. Setiap hari Senin sampai Jumat berdoa 1 jam saja, pukul 1. Kami berdoa buat bangsa, negara kami, gereja, kebangunan rohani generasi muda. Dan luar biasa bagaimana Tuhan menyertai dan menjawab doa-doa kami. Kemudian untuk menjawab kebutuhan generasi muda di masa pandemi ini, kami mengadakan EPW Community yang pertama pada tanggal 18 Mei 2020 dengan tema God's Calling, dan juga Voice of Revival sehari sebelumnya. Kemudian luar biasa bagaimana Tuhan menyertai kami dalam pelayanan Pray for Revival dan EPW Community. Dan Tuhan memperluas tim kami menjadi tim yang solid sehati, di mana terjadilah pelayanan Voice of Revival di Spotify dan Instagram, EPW Podcast di YouTube, dan kemudian Pray for Revival Night, dan juga pelayanan di Facebook dan IG Live. Jadi bagaimana Tuhan menyertai perjalanan Empower Generation dari suatu cover lagu menjadi suatu kegerakan generasi muda yang dipakai luar biasa. Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan juga kita bisa melihat bagaimana dari awal itu belasan jiwa yang mengikuti EPW Community, Tuhan tambahkan dan lipat gandakan menjadi puluhan jiwa-jiwa, 30 hingga 40 anak-anak muda yang tertanam dalam EPW Community. Oleh sebab itu kami sampailah kepada Empower Generation Conference 2020, di mana kami mau bergerak lebih dahsyat lagi, melakukan pelayanan yang lebih lagi untuk menjadi generasi muda diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus dan menyelesaikan amanat agung. Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Visi dari Empower Generation ada untuk menjadi generasi muda yang diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus, seperti di dalam Kisah 1 ayat 8 dan Yoel 2:28. Kemudian misi dari Empower Generation terdiri atas 7 hal. Yang pertama, empowered to love God and love others, diberdayakan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yang kedua, empowered to worship in spirit and in truth, diberdayakan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga adalah empowered to pray for revival over nation, church, country, and community, diberdayakan untuk berdoa buat bangsa, negara, kota, gereja, dan komunitas. Ketiga adalah empowered to live in the Word of God and in the fullness of the Holy Spirit, diberdayakan untuk hidup dalam kebenaran firman Allah dan dalam kepenuhan Roh Kudus. Kelima adalah empowered to share the good news and to finish the Great Commission, diberdayakan untuk memberitakan kabar Injil dan untuk menyelesaikan amanat agung. Yang keenam adalah empowered to serve, diberdayakan untuk melayani bangsa, negara, gereja, komunitas di mana kita berada. Dan terakhir adalah empowered to be discipled and to disciple the young generation into warrior brides,
diberdayakan untuk dimuridkan dan memuridkan generasi muda menjadi pasukan mempelai Kristus. This is what I see. I see millions and millions of young people on fire, sold out, in love with Jesus, that serve that nation like no one's ever served it before. I see fire beginning to spread and spread and spread, and the glory cloud. Waktu saudara dan saya modalnya cuma apa? Mau. Bukan bisa. Tuhan gak pernah cari orang yang bisa. Karena kebisaan kita itu datangnya dari Tuhan. Yang Tuhan cari cuma satu respon. Aku mau kau pakai ya Tuhan. Dan selebihnya semua itu adalah anugerah Tuhan. Pengurapan Tuhan limpah yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mengerti katakan amin. Sebab itu saudara, sore hari ini dengar panggilan Allah atas hidupmu. Buat anak-anak muda, dengar panggilan Allah atas hidupmu. Tuhan bilang, aku kasih firman kepada mereka. Saya kasih firman Tuhan kepada mereka. Semua kita dipakai menjadi apa? Menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Beda-beda kasus, beda-beda area, beda-beda lapangannya, fieldnya beda-beda. Tetapi semua dipanggil Tuhan apa? Satu generasi yang ngomongnya tuh firman. Shalom generasi muda, shalom yang dalam keadaan luar biasa. Boleh lambaikan tangannya, amin. Luar biasa. Hari ini kita mau ngapain nih, Iren? Hari ini kita akan masuk ke sesi 3 yaitu bersama Pastor Dio. Yang pastinya luar biasa dong kok, karena dari sesi 1, sesi 2 Iren aja benar-benar ngerasain spirit yang membuat Iren semakin semangat di dalam Tuhan, makin on fire lah. Amin. Pasti itu teman-teman semua yang sudah mengikuti dari sesi pertama workshop, pasti semuanya diberkati, amin. Yang diberkati boleh kasih jempol atau kasih reaction, amin. Kita memasuki sesi yang terakhir dengan tema Empowering the Young Generation to Finish the Great Commission. Siapa yang semangat? Boleh lambaikan tangannya, kita on fire, amin. Jadi kita mau sama-sama siapkan hati. Ayo teman-teman, kita mau sama-sama lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Berikutnya saya serahkan kepada tim Praise and Worship. Shalom generasi muda yang sedang dalam keadaan luar biasa, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita sedang memasuki sesi yang terakhir dari EPW Conference. Oleh sebab itu saya mengajak, ayo mari kita semua mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat Empower Generation Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Memasuki sesi yang terakhir Tuhan, biar Kau yang kembali melawat, menjamah kami Tuhan. Biar malam hari ini menjadi malam perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami diubahkan, kami diberdayakan menjadi generasi muda Tuhan, yang menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara ke dalam tangan-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita sama-sama siapkan hati kita. Haleluya. We welcome your presence.
Sama-sama nyanyikan lagu ini dari Allah. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Raja Damai, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia untuk selamatkan setiap kami Tuhan, selamatkan manusia. Sama-sama nyanyikan oh Yesusku, oh Yesusku. Oh Tuhan penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih, Kau memberikan hidupmu, Kau berikan hidupmu untuk dosaku, untuk terus. Mari kita sama-sama nyatakan Kau Allah yang kupuji, Kau Allah yang kuserahkan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sama-sama yang makan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sama-sama nyatakan Yesusku, Kaulah Raja Damai, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, turun ke dunia, selamatkan manusia, selamatkan manusia. Mari kita sama-sama nyatakan Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kuserahkan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita sama-sama nyatakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
Sama-sama yang tangan di dalam bersama-sama tinggikan dia, bersama-sama angkat tangan, sama-sama nyanyikan. Saudara puji dia, saudara puji dia, saudara puji dia, mari kita sembah dia. Saudara puji
Haleluya. Shalom teman-teman dikasih Tuhan. Saya percaya hari ini kita sama-sama diberkati Tuhan, amin. Dan hari ini kita mau bersukacita lebih lagi bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ho ho ho. Sama-sama bertepuk tangan. Yeay. Haleluya. Sama-sama angkat pujian ini bersama. Hai siaran dulu di bukit dan di mana jua. Hai siaran dulu lahirnya Almasih. Hai siaran dulu di bukit dan di mana jua. Hai siaran dulu lahirnya Almasih. Di waktu kamu gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh hai siaran dulu di bukit dan di mana jua. Hai siaran dulu lahirnya Almasih. Hai siaran dulu di bukit dan di mana jua. Hai siaran dulu lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh hai siaran dulu di bukit dan di mana jua. Hai siaran dulu lahirnya Almasih. Oh hai siaran dulu di bukit dan di mana jua. Mari kita sama-sama siarkan kabar baik ini di hadapan Tuhan. Oh hai siarkan dulu di bukit dan di mana jua. Hai siarkan dulu lahirnya Almasih. Haleluya. Mari kita lebih lagi bertepuk tangan. Oh, 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 oh. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita. Siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah berkat Natal pada malam hari ini
membawa kita kepada perubahan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Sekali lagi kita katakan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Dengan kasih Kristus saya undang jemaat Tuhan untuk bersama-sama kita katakan tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, tanda-tanda menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti bulan
Haleluya, Allah yang Maha Kuasa. Oh, haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara, sebelum kita masuk dalam firman, mari kita berdoa. Apakah suara saya jelas terdengar? Boleh kasih jempol? Oke, siap. Oh ralaba shikidi ralaba kata ya ralaba shikidi ralaba karalaba shikidi ralaba ralaba shikidi ralaba ralaba. Bapak, kami bersama Tuhan merendahkan hati kami di hadapan Tuhan hari ini. Kami bersama-sama Tuhan untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mengizinkan Roh Kudus Tuhan. Kami minta Roh Kudus supaya berbicara dalam hati setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan Yesus yang membukakan kebenaran firman. Engkau Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus untuk boleh menyelesaikan amanat agung. Kami percaya Tuhan pada hari-hari terakhir ini Tuhan Engkau akan memberdayakan setiap anak-anak muda lintas gereja, lintas denominasi Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, menuai sebanyak mungkin jiwa Tuhan bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Karena itu Bapak, kami butuh Tuhan pengurapan dari-Mu Roh Kudus, kami butuh Tuhan kepenuhan Roh Kudus-Mu terjadi malam hari ini Bapak. Kalau kami hari ini terpisah-pisah Tuhan, ada yang di berbagai pulau, berbagai kota, kami percaya ketika kami bersama-sama bersatu hati duduk malam hari ini Tuhan, ada sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan dalam alam roh Tuhan. Kami percaya sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan bagi komunitas Empowered Generation Tuhan Yesus yang akan memberkati gereja-gereja lokal. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, berkati jaringan signal malam hari ini Tuhan Yesus. Tidak ada yang putus signalnya, semua Tuhan mendengarkan sampai akhir, bahkan mendapatkan berkat daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan siap dengar firman Tuhan. Mari teman-teman saudara sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom saudara sekalian, senang bisa berada di tempat ini. Saya diberikan kesempatan untuk sharing di sesi yang terakhir, Empowering the Young Generation to Finish the Great Commission. Ya, memberdayakan generasi muda untuk menyelesaikan amanat agung. Ya, izinkan saya share screen sebentar. Oke. Nah, saudara, nama saya Dio Angga Pradipta. Saya pelayanan di GBI Puri Indah, ya di divisi anak-anak muda dan juga di umum. Saya juga dosen di STT, Battle Petamburan. Tapi hari ini saya datang bukan sebagai dosen, saya berharap hari ini saya datang sebagai sesama anak-anak muda, karena saya juga masih muda saudara, saya belum tua ya. Jadi dilarang panggil saya Bapak, Om ya, nggak boleh ya. Saya senang banget dengan judul hari ini, ya dari sesi 1 sampai sesi 3. Ya. Kenapa? Karena saya percaya di hari-hari terakhir, Tuhan akan pakai generasi muda, amin ya. Tuhan pakai saudara dan saya. Gitu ya, dan siapapun yang merasa dirinya muda ya, karena muda bukan soal usia, muda adalah soal spirit, soal hati ya. Nah, ini tema yang dikasih ini besar ya, empowering the young generation, memberdayakan generasi muda. Untuk itu kita perlu membahas ya, apa maksudnya empowering ya, lalu apa maksudnya menyelesaikan amanat agung ya. Saya percaya dari tadi Kak Gunadi juga mungkin sudah sharing ya dari sesi yang siang. Nah, saya akan tambahkan saudara beberapa firman Tuhan ya untuk menguatkan. Nah, kata empowering atau pemberdayaan itu kalau saudara cek dari kamus KBBI maupun Merriam-Webster itu mengandung arti memberikan otoritas dan kuasa kepada seseorang. Perhatikan ya, ada dua statement, otoritas dan kuasa. Ya. Ini pernyataan profetik. Kenapa? Karena tanpa ada otoritas, tanpa ada kuasa, ya mau dia generasi muda, mau dia generasi tua, dia tidak bisa diberdayakan. Ya, seringkali gereja-gereja lokal itu cuma pakai slogan supaya keren gitu kan. Tema gereja kita empowering, tapi mereka nggak ngerti maknanya. Ya, keren nih, namanya keren nih buat di flyer atau buat di Instagram atau buat di YouTube gitu. Empowerment, empowering, pemberdayaan. Tetapi sesungguhnya kalau kita boleh jujur, banyak daripada gereja itu tidak mengerti apa maksudnya empowering. Ya, nah empowering itu terdiri dari dua aspek ya yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu aspek otoritas dan kuasa secara ilahi dan otoritas dan kuasa secara natural atau kepemimpinan dari gereja.
Ya. Nah, mari kita lihat dulu yang pertama. Apa maksudnya otoritas dan kuasa ilahi? Saudara silakan baca bersama-sama dengan saya di rumah masing-masing. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5, 1, 2, 3. Pada satu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, Lukas mencatat bahwa baptisan Roh Kudus ini adalah janji Bapa. Ya, saya bold, ya, italic, statement menantikan janji Bapa. Tolong saudara dalam otak kita ditanamkan dulu konsep janji. Ya, janji sama perintah beda nggak ya? Tentu konotasinya beda ya. Kalau saya berjanji sama saudara, sama saya kasih perintah, penekanannya beda. Ya. Nah, Lukas mencatat juga di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-49, dia tekankan lagi. Ya, di pasal yang terakhir, karena penulis kitab para rasul dan penulis kitab Lukas adalah sama, yaitu si Dr. Lukas. Dia berkata begini, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, kata Tuhan Yesus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya. Nah, saudara, ini penting. Kenapa? Karena banyak anak muda, baik dia dari golongan Pentakosta maupun dia dari golongan non-Pentakosta, seringkali bertanya, apakah saya harus dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus? Penekanannya adalah pada kata harus. Seolah-olah ini adalah sebuah kewajiban atau sebuah perintah. Saudara, itu pertanyaan yang salah untuk ditanyakan. Kenapa? Karena konteksnya kita berbicara tentang janji. Kalau kita berbicara tentang janji, ini bukan soal kewajiban. Tetapi apa, saudara? Kemauan, ya, bukan soal kewajiban seperti kayak aturan begitu, bukan. Tapi ini kemauan. Saudara mau tidak dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus? Ya, coba kita tanya sama orang-orang, sama anak-anak muda, kamu harus dibaptis. Mungkin mereka terkesannya, aduh, kok kayaknya maksa banget ya. Kenapa saya harus ya? Tapi kalau kita katakan, ini Bapak sudah berjanji loh. Kamu mau nggak sih dapat janji Bapak? Masa Bapak janji kan nggak mungkin bohong dong. Kamu mau nggak terima janji itu sepenuhnya? Beda kan penekanannya, saudara. Nah, anak muda tidak mungkin dapat menyelesaikan amanat agung tanpa mendapatkan, tadi katanya apa? Otoritas dan kuasa ilahi. Authority, ya, exousia, dan kuasa, ya, dari kata apa? Bahasa Yunani apa? Dunamos, ya. Itu dua-duanya menggambarkan apa? Pribadi daripada Roh Kudus. Pemberdayaan yang Roh Kudus kasih. Jadi kalau saudara mau ada exousia, otoritas, mau ada dunamos, kuasa ilahi, itu nggak mungkin terjadi kalau saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sesuatu yang Pentakosta sangat tekankan berkali-kali. Saya mau tanya, saya mau kasih cerita sebentar, analogi. Ya. Siapa yang tahu PlayStation kelima sudah keluar? Siapa yang ngikutin game? Di sini semuanya ngikutinnya Alkitab doang ya, nggak ada yang ngikutin game ya. Ya sudahlah. Saya yakin di sini mungkin para cowok-cowok ada yang gamer ya kan, mungkin ada yang ngikutin, atau yang cewek-cewek PlayStation 5. Lalu tiba-tiba ayah saudara berkata sama saudara, "Nak, nanti hadiah Natal tahun ini papi atau ayah akan belikan PlayStation 5." Ya. Papi dapat teman dari Jepang langsung, ya, nanti akan dibawa pulang ke Indonesia, nanti papi atau ayah akan kasih kamu PS5 atau PlayStation 5. Ya. Keren banget. Wah, kita udah semangat banget nih. Kita udah menantikan PlayStation 5. Ya kan, kita menghitung hari-hari saudara sampai tanggal 25 Desember. Ya kan? Udah tanggal 24, ya kan, kok tidak ada gerak-gerik PlayStation 5, tidak ada box yang mencurigakan di rumah kita gitu kan. Kita diam-diam menggeledah kamar orang tua kita, kok nggak ada box PlayStation 5, kira-kira begitu. Lalu kita tunggu sampai tanggal 25 Desember, ya kan? Kita pikir hari ini nih ayah saya akan memberikan PlayStation 5. Tapi setelah ditunggu-tunggu, ya kan, ini apa prank gitu kan, seperti kemarin prank yang difilter Instagram gitu kan. Ini kayak cuma prank nih, ayah saya ini cuma kasih PlayStation 5 nih. Saudara, ternyata tanggal 25 juga belum ada PlayStation 5-nya. Saya mau nanya saudara, ya. Tanggal 26 Desember apa yang saudara lakukan sebagai anak? Coba. Sebagai anak, saudara tanggal 26 Desember, bangun pagi, apa yang saudara langsung lakukan?
pasti datang ke orang tua, nanya, ayah, papa, papi, daddy, kemarin kalau nggak salah ada yang janjiin beliin PlayStation 5 buat hadiah Natal. Sekarang udah tanggal 26. Hadiahnya di mana ya? Kira-kira begitu kan saudara kan? Kita tidak menganggap janji PlayStation itu sebagai sebuah kewajiban. Kita nggak menganggap itu sebagai sebuah kayak intimidasi. Aduh, kalau saya nggak dapat PlayStation 5 saya berdosa. Enggak. Kita justru menantikan dengan penuh pengharapan. Kita menantikan dengan penuh sukacita. Bahwa ada sesuatu yang baik yang ayah kita janjikan kepada kita. Andai kata kita belum menerima, tentu kita akan bertanya. Kita ketok pintunya. Tok, tok, tok. Ya, Pi, mana nih janjinya? Katanya mau beliin PlayStation 5. Ya kan, siang hari kita ketok lagi. Pi, udah ada belum? Ayah kita bilang, iya nih, pengiriman pakai FedEx dari Jepang terlambat. Katanya nyampe 27 Desember. Kita tunggu. Ya kan, kalau bisa tanggal 26, wah kita doa puasa. Tidak ada halangan terjadi. Ya kan, PlayStation 5 nyampe dengan selamat, tidak ada yang rusak, ya kan, tidak dicuri orang. Kenapa? Karena itu berharga. Karena itu barang bagus. Saudara, kalau barang duniawi, ya mungkin saudara kalau nggak mau PS5, saudara ganti lah ya. Apa yang mau saudara mau tahun ini? Motor, ya kan? Atau apalah saudara, saya nggak tahu. Laptop baru, handphone iPhone 12 yang baru keluar, atau terserah apapun lah yang saudara mau. Kalau barang duniawi, kita sedemikian menantikan. Kenapa kita nggak bisa memiliki sikap yang sama ketika Bapa menjanjikan Roh Kudus? Katakan amin. Kenapa kita nggak punya ekspektasi, excitement, kesukacitaan, pengharapan ketika Bapa menjanjikan ada, kamu tunggu ya di Yerusalem ya. Kamu tunggu, nanti Bapa akan kasih Roh Kudus. Ya kan? Nah, saudara, perilaku yang sama harus kita tunjukkan. Perhatikan, baptisan Roh Kudus ini penting bagi penyelesaian amanat agung. Sebelum COVID, saya beberapa kali mengisi seminar, KKR, retret, ya baik gereja lokal maupun gereja di luar saya. Dan kita mengadakan altar call. Saudara, saya yakin juga pernah altar call ya. Mari anak-anak muda yang belum terima baptisan Roh Kudus, yang belum memiliki bahasa roh, maju ke depan, kita akan pengurapan tumpang tangan. Saudara, di situ saya melihat ada dua jenis sikap yang ditunjukkan. Ya kan? Ada orang yang begitu dingin dan kaku, dia bingung. Dia kaku, dia nggak tahu. Tapi ada anak muda yang saya lihat itu begitu haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Dia haus dan lapar akan pengurapan. Dia haus dan lapar akan Roh Kudus. Saudara, ya gereja saya mengadakan namanya KKR Wave of Worship. Ya, gelombang penyembahan. Wave of Worship 1, Wave of Worship 2, Wave of Worship 3. Dan saya bilang sama para pendoa, saya tidak mau yang mendoakan itu saya pas altar call. Saya tidak mau yang mendoakan itu pemimpin gereja. Saya mau yang mendoakan itu anak-anak remaja usia 12 tahun sampai usia 18 tahun. Wah, saudara, mereka kaget. Mereka bilang, Kak, kita nggak berani, Kak. Masih kecil. Nanti kalau yang didoain anak kuliah, segede Yosef Timotius bagaimana, Kak? Kita nggak berani, Kak. Gitu kan? Saya bilang, nggak apa-apa, kamu harus berani. Ini waktunya remaja bangkit. Ini waktunya berani. Saudara, itu luar biasa. Kenapa? Karena begitu altar call dijalankan. Ya. Ketika mereka, beberapa kesaksian, ini nggak semua ya, saya bilang nggak semua. Tapi ada beberapa ketika mereka baru menumpangkan tangan, belum sentuh, itu orang sudah dijamah, nangis, jatuh, dan dia berbahasa roh. Dia bilang, saya belum pernah terima bahasa roh. Ya. Yang lebih kaget, yang mendoakan juga kaget, saudara. Kak, saya tadi pertama kali loh numpang tangan dan orang itu keterima bahasa roh, dia terima pengurapan daripada Roh Kudus. Saya bilang kamu nggak usah heran, karena hari-hari ini Tuhan akan bekerja dengan hal yang demikian, saudara. Ya, jadi saya mau katakan anak-anak muda, saudara nggak boleh malu, saudara nggak boleh kayak merasa ini ya bagian pemimpin, bagian gembala. Nggak bisa, saudara. Ini waktunya anak muda bangkit. Begitu. Ya. Nah, perhatikan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 di dalam PowerPoint berikutnya. Ya kan? Dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, bayangkan, ini para murid sudah bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Mereka makan bersama Yesus.
Melihat mujizat 5 roti 2 ikan. Melihat Petrus berjalan di atas air. Melihat Lazarus bangkit. Melihat saudara begitu banyak mujizat yang buta disembuhkan. Yang lumpuh berjalan. Saudara, apalagi segala macam mujizat sudah mereka lihat, saudara. Mereka lihat Yesus berjalan di atas air. Menghardik badai, menenangkan badai. Macam-macam. Saya mau nanya, saudara. Kalau para murid masih hidup sekarang, ini udah nggak usah sekolah teologi, saudara. Langsung doktor honoris causa level 4. Ya, ini udah nggak perlu sekolah teologi. Bener nggak sih? Mereka udah 3,5 tahun kuliah sama Tuhan Yesus. Kurang apa coba? Udah ngerti banget deh Yesus, pokoknya kalau udah ngomong begini pasti mau ke arah sini. Mereka udah ngerti. Ya kan? Begitu Yesus bilang, ini ada 10.000 orang. Ya kan, cuman ada satu roti ini. Mereka udah nggak kaget. Tenang aja Tuhan Yesus. Doakan. Pecah-pecahkan, pasti bisa buat 10.000 orang. Kalau kita kan nggak berani, karena kita nggak ngelihat langsung. Tapi mereka ngelihat langsung. Tapi yang saya heran, ternyata itu belum cukup untuk para murid keluar dan menyelesaikan amanat agung. Betul nggak? Ternyata pengalaman bersama Yesus 3,5 tahun itu tidak cukup untuk mereka menyelesaikan amanat agung. Kenapa? Karena Yesus bilang begini, kamu tunggu di kamar loteng di Yerusalem, di upper room, kamu tunggu. Ya, kenapa? Karena kalau kamu nggak menerima kuasa, amanat agung tidak dapat diselesaikan. Ternyata ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang belum mereka dapatkan. Yaitu apa? The power of the Holy Spirit. Saudara, ada kuasa, saya garis bawahi kata kuasa. Ada kuasa yang turun ketika saudara dibaptis oleh Roh Kudus. Karena tanpa otoritas dan kuasa daripada Roh Kudus, kita tidak bisa, saudara, menyelesaikan amanat agung. Ini penting. Saya yakin, ya teman-teman semua anak muda di tempat ini, pasti beberapa jago khotbah. Beberapa punya suara yang merdu untuk menjadi pemimpin pujian. Beberapa punya skill bermain keyboard yang luar biasa. Beberapa punya skill main gitar yang hebat. Saya mau katakan, saudara, itu permainan. Khotbah, kalau tidak ada pengurapan Roh Kudus, itu sama aja, saudara. Itu biasa. Kita bisa berkhotbah, tetapi khotbah dengan kuasa Roh Kudus itu beda. Betul nggak? Saudara pernah nggak sih? Jujur. Pernah nggak berada di dalam sebuah khotbah, begitu mulai khotbah saudara menangis. Baru dia ngomong, kita nangis. Kenapa? Padahal mungkin nggak teriak-teriak, ngomongnya biasa. Tapi kok saya nangis ya? Saudara, itu bukan pengkhotbahnya, dia manusia. Tapi kuasa Roh Kudus. Gitu loh. Saudara pernah nggak dibawa dalam sebuah pemimpin pujian? Mungkin suaranya biasa. Ya, dia nggak teriak-teriak. Tetapi begitu nyanyi, kita nangis. Kita merasakan hadirat Tuhan. Itu kenapa? Bukan orangnya, saudara. Tetapi kuasa Roh Kudus. Gitu. Nah, jadi itu yang membedakan antara anak muda yang dipenuhi Roh Kudus dengan yang tidak. Saudara pernah nggak sih ketika saudara pelayanan ada orang berkata, entah kenapa kalau kamu yang khotbah, atau kamu yang sharing firman, atau kamu yang nyanyi, atau kamu yang main musik, kok saya merasa beda ya? Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan, ada semangat yang saya dapatkan. Saudara, itu bukan buat kita sombong, tapi itu Roh Kudus. Itu pengurapan daripada Roh Kudus. Ya. Itu penting. Yang kedua, otoritas dan kuasa itu bukan hanya secara ilahi, tetapi secara natural. Katakan bersama-sama natural. Nah, saya nggak tahu malam hari ini ada nggak ya pemimpin gereja yang hadir. Saya nggak tahu malam hari ini ada nggak ketua youth, ketua remaja. Kalau ada, saudara tolong sampaikan kepada gembala saudara. Kalau ada, saudara. Kalau tidak ada, ya sudahlah pengerja yang sampaikan kepada ketua youth dan ketua remajanya. Karena begini, percuma, saudara, kalau anak-anak muda dipenuhi Roh Kudus, tetapi gereja tidak mensupport dan mendukung. Itu susah. Ya, mungkin beberapa kita mengalami. Perhatikan, ini kutipan yang saya ambil daripada majalah Christianity Today, ya, ada di website saudara, tinggal ketik judulnya pasti ketemu. Perbedaan besar antara gereja yang mempersiapkan pemimpin muda dengan gereja yang tidak mempersiapkan. Ya. Ternyata ada bedanya, saudara. Apa bedanya? Salah satunya adalah adanya support moral dan juga adanya ruang
untuk kesalahan. Ada proses pembapaan, ada pemuritan yang terjadi. Lalu yang generasi senior dengan sengaja melepaskan kepemimpinan. Melepaskan kepemimpinan. Saudara, ini penting. Ya, saya nggak bicara bagi yang senior, saya bicara bagi saudara. Saudara kan punya anak-anak muda di bawah saudara. Kalau saudara hari ini generasi youth, berarti saudara punya generasi remaja, bukan? Kalau saudara hari ini dewasa muda, berarti saudara punya youth dan remaja di bawah saudara. Perhatikan, kita percuma tumpang tangan, minta mereka doa, tetapi mereka tidak pernah dirilis, tidak pernah diberikan otoritas secara kepemimpinan. Itu susah, tidak akan berjalan. Ini penting. Banyak anak muda komplain, anak muda stres. Kenapa? Dia bilang begini, Kak, Pak, saya semangat, tetapi kok gereja saya kayaknya nggak semangat ya, cuman saya yang semangat sendiri. Saya mau nanya saudara, itu semangat lama-lama hilang nggak? Jujur. Bisa hilang saudara semangatnya. Sekalipun kita awal-awal semangat, tetapi lama-lama semangatnya bisa hilang. Nah itu yang dibutuhkan ya untuk anak-anak muda hari-hari ini mengambil posisi strategis dalam pelayanan mereka. Ya. Yang kedua, saya ambil daripada Fuller Youth Institute. Ya. Penulis bernama Daisy Rosales yang juga termasuk dalam tim kegembalaan di salah satu gereja di California. Dia berkata begini, why we are afraid to let young people lead and how to overcome it. Dia berkata, kenapa sih orang tua itu takut membiarkan anak muda itu memimpin? Ya. Dia berkata begini, ada paradigma yang salah yang harus dibereskan sebelum pemberdayaan anak muda terjadi dalam gereja. Saya ulang sekali lagi. Ada beberapa paradigma pemikiran yang harus dibereskan sebelum anak muda itu bisa diberdayakan di gereja. Ya, yang pertama, sering nggak saudara kita mendengar, oh anak-anak muda nggak punya pengalaman, ya mereka belum punya pengalaman, masih muda, masih kecil, bagaimana bisa pimpin di gereja? Nah saudara, itu pemikiran yang salah. Yang harus ditanyakan menurut penulis artikel ini adalah begini. Pengalaman apa yang akan dibawa anak muda ini ke dalam kepemimpinan gereja? Betul, mereka secara usia mungkin masih kecil. Betul, mungkin belum ada pengalaman banyak secara organisasi. Tapi mereka jago misalnya apa? IT, sosial media. Saya mau nanya saudara, di zaman online begini, betapa gereja membutuhkan anak muda. Setuju nggak? Mendadak dulu anak muda yang selama ini main HP, sekarang ilmunya dipakai sekali. Ya. Dulu kita minta sama gembala, Om, Pak, Bu, masuk Instagram ya. Apa itu Instagram? Udah nggak usah. Ya kan? Om nggak ngerti. Sekarang, Dek, Om mau nanya, cara Instagram Live gimana ya? Cara kita masuk YouTube gimana ya? Nah itu kan, walaupun usia kita muda, tetapi ada pengalaman spesifik yang dapat ditawarkan kepada kepemimpinan gereja. Nah itu penting. Paradigma kedua, kebanyakan anak muda dipikir tidak bisa diberi tanggung jawab dalam mengambil keputusan penting. Karena masih muda. Ya kan? Masa Iran dikasih tanggung jawab mengambil keputusan yang besar? Kan Iran masih muda. Nanti bagaimana kalau keputusannya salah? Itu pemikiran yang betul. Ya. Kenapa? Karena pemimpin gereja harus mempertimbangkan segala macam resiko. Betul, nggak salah. Tetapi coba pikirkan angle yang lain. Apa angle yang lain? Kalau ya, apakah gereja akan kehilangan kalau si Iren ini nggak kita naikkan menjadi pemimpin? Apa yang saya akan kehilangan sebagai gereja kalau Iren, Joseph, lalu anak-anak muda yang lain, ya kan, tidak saya naikkan sebagai pemimpin? Gereja kehilangan apa ya? Nah itu kan pola pikir yang harus dipikirkan baik-baik. Saudara, biasanya kita menyadari ada sebuah kehilangan ketika anak muda baru keluar dari gereja. Baru nyadar, oh iya ya. Gitu. Ketika sekarang disuruh pegang kamera, yang ada cuman om-om usia 70 tahun. Ya kan, suruh ngerekam. Tangannya udah geter lagi. Akibatnya apa? Jemaat pikir ini ada goncangan Roh Kudus terjadi dalam ibadah online. Ternyata tangannya geter pegang kamera, saudara. Nah ini penting. Yang ketiga, gereja berpikir anak muda nggak kelihatan progresnya.
Ya kan, dari zaman Yesus sampai sekarang youth kita 30 orang aja terus. Ya kan? Dari zaman dulu sampai sekarang youth kita nggak berubah, segitu-segitu aja. Mungkin pertanyaan yang harus ditanyakan berbeda. Apakah struktur dan budaya gereja kita menghambat pertumbuhan anak-anak muda di area kepemimpinan? Seringkali gereja atau yang senior nanya, kok di gereja saya nggak ada pemimpin muda ya yang bisa saya pilih? Kok di gereja saya nggak ada pemimpin muda yang bisa saya naikkan? Sebetulnya pertanyaan bukan itu. Pertanyaan adalah apakah struktur dan budaya gereja kita menghambat pertumbuhan anak muda? Nah itu udah beda topik tuh. Beda penekanan, saudara. Ya. Intinya apa? Kalau tadi kita bahas otoritas ilahi, kita bahas soal pengurapan, kita bahas soal dipenuhi oleh Roh Kudus. Yes. Jangan lupa. Secara natural, ya kan, anak muda harus dirilis. Dan saudara, saya mau kasih tahu, jangan stres, jangan sedih kalau hari ini mungkin kau berkata gereja saya Pak, kayaknya kok kurang mendukung. Karena sekarang anak muda punya platform yang luar biasa. Buktinya adalah adanya komunitas Empowered Generation. Ini kan di luar bisa aja nggak mengganggu ibadah raya hari Minggu, betul? Ya kan, nggak mengganggu, tetapi menjadi komplementari. Ini menjadi alternatif yang dikasih platform sama Tuhan lewat sosial media. Inilah tempat di mana anak muda berkarya. Begitu. Ya kan? Jadi saudara nggak boleh pesimis. Pak Dio, nggak mungkin lah gereja saya, nggak mungkin lah. Jangan berkata begitu. Karena ada banyak outlet-outlet lain di mana kita bisa berkarya bagi Kristus, saudara. Amin. Ya. Nah, begitu kita mengerti ada otoritas, ada kuasa, ada empowerment. Ya kan, judul conference kita kan menyelesaikan amanat agung. To finish the great commandment. Ya kan, yang diambil dari Matius 28, saya nggak usah baca. Saudara sudah tahu ini, amanat agung. Pertanyaannya, Kak, bagaimana caranya kita menyelesaikan amanat agung? Izinkan saya ngambil dari perkataan Yesus. Saudara, ini amanat agung yang sampaikan Yesus. Dan saya yakin, kalau kita melihat daripada kehidupan Yesus, ada contoh yang dia berikan. Bagaimana kerajaan Tuhan harus berkembang. Bagaimana amanat agung harus dijalankan. Mari kita baca dari Matius 13 ayat 31-33 bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, biji sesawi itu adalah yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara, ada satu yang sama yang saya mau highlight. Yang pertama adalah biji sesawi yang saya kotakin ini. Ya, biji ini adalah biji yang paling kecil. Ya. Lalu saya mau highlight juga ragi. Ya. Kelihatan nggak yang saya bunderin ini? Kelihatan ya? Saya mau nanya. Ayo. Yang menjadi persamaan antara biji sama ragi apa? Apa persamaan antara biji sama ragi? Ini kalau nggak bisa jawab, nggak lulus SD ini. Saudara, yang menjadi persamaan secara sederhana saja, coba saya lihat di chat box, saya beberapa udah chatting. Ya, ukurannya kecil. Ya, saya betul. Ya, ukurannya kecil. Ya, malah ragi nggak kelihatan, cuma biasanya bentuknya bubuk. Ya kan, kalau ada yang pernah bikin roti, kan pasti mesti masukin ragi ya buat bikin roti supaya mengembang. Ya kan? Sama-sama kecil. Nah, saudara, ini hikmatnya ya. Banyak anak muda setelah mereka diurapin, setelah mereka punya otoritas, mereka pengen langsung pelayanan gede. Kak, kalau bisa kita langsung KKR Kak 10.000 orang. Tunggu dulu. Jangan langsung 10.000. Karena kerajaan Tuhan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Tadi saya pas pembukaan dengar si Joseph ngomong, Empowered Generation dimulai dari 11 orang, belasan orang. Ya kan, dimulai dari doa-doa kecil katanya.
Ya kan, tadi dijelasin, lalu setelah doa, dibangunlah doa semalam untuk ada menara doa. Ya kan, lalu dari belasan tumbuhlah jadi 20-30 orang, 30-40. Lalu saudara, kalau saya cek hari ini di partisipan sekarang ada 82 orang. Itu kan progres, saudara. Gitu kan? Itu progres. Karena penyelesaian amanat agung, jangan lupa, itu dari yang kecil. Banyak anak muda nggak suka kata kecil. Saya mau kasih tahu, yang besar belum tentu sehat, yang kecil belum tentu sakit. Saya ulang, yang besar belum tentu sehat, kecil belum tentu sakit. Ya. Nah ini harus kita perhatikan. Perubahan hidup terjadi di tempat yang kecil, bukan di tempat yang besar. Penyelesaian amanat agung terjadi dari skala kecil. Tidak terlihat, tapi mendadak menjadi besar. Saudara pernah berpikir, selama 3,5 tahun Yesus jalan-jalan kemana? Apa sempat ke India? Sempat ke Indonesia nyobain nasi goreng? Apa Tuhan Yesus sempat ke Amerika nyobain burger? Apa Yesus sempat ke Italia nyobain spaghetti? Enggak, saudara. Pelayanan Yesus itu hanya seputar Judea. Hanya seputar tanah Kanaan. Samaria, Yerusalem, ke Galilea, nyebrang danau. Udah itu doang. 3,5 tahun dia bangun komunitas. Dari 12 orang, muridnya tumbuh jadi 70 orang. Dari 70 ada 120. Dari 120 tumbuh menjadi 500. 3,5 tahun, Yesus akhirnya mati dan naik ke surga. Tapi dari 500 orang ini, kekristenan tidak mati sampai sekarang. Saudara, tahu golongan Pentakosta karismatik di dunia berapa jumlahnya? Kira-kira? Ada yang mau jawab? Golongan Pentakosta karismatik di dunia berapa kira-kira? Ya, banyaknya berapa, Samuel? Saya tahu banyak. Tahun 2011. Ini berapa, saudara? 2011. Dibikin survei, golongan Pentakosta karismatik itu 500 juta. 500 juta. Wow, saya nggak tahu 2020 berapa. Tapi itu dimulai dari hal yang kecil. Saudara, ya jangan lupa. Kita buat KKR besar itu bagus. Malah saya senang banget sekarang dengan adanya online. Saudara bisa berkembang, bisa aktif secara online. Amin nggak? Dulu mungkin kita bingung ya, anak muda ya, bagaimana ya kita bisa berdampak ribuan orang. Tapi sekarang Tuhan kasih platform online. Ketika yang kecil-kecil itu kita jalankan, nanti lama-lama jadi besar, saudara. Itu dulu. Jangan sampai fokus kita hanyalah yang besar, tapi yang kecil-kecil lupa dijalankan. Apa itu yang kecil, saudara? Pemuritan. Komunitas. Ya. Kita hanya fokus sibuk yang besar karena kita pikir pengurapan Tuhan itu hanya bagusnya di Gelora Bung Karno. Ya, kalau nggak di Gelora Bung Karno, kayaknya pengurapannya kurang afdol. Jangan, saudara. Ya, kita diurapi untuk apa? Memenangkan jiwa satu demi satu. Seperti ragi. Ragi itu ketika dimasukkan ke adonan tepung, dia nggak kelihatan. Tetapi dikasih waktu 3-4 jam, dia mengkamiri. Semua adonan pelan-pelan semuanya berubah menjadi apa? Siap untuk dipanggang rotinya. Ya. Jadi apa yang kelihatannya kecil, saudara, jangan kita remehkan. Tetapi, saudara, kita lakukan. Jangan sampai kita membuat hal-hal yang besar. Itu seperti kaleng Coca-Cola, saudara, kaleng soda. Saudara, kalau kaleng soda itu dikocok lalu dibuka, meledak nggak sodanya? Pasti meledak. Tapi habis itu hilang sodanya. Habis, saudara. Jangan sampai kita seperti itu. Karena anak muda Kristen, kita adalah pelari maraton. Ya, kita larinya 70 kilo nih jauh. Saudara kalau lari 70 kilo, dari awal start mula lari langsung kecepatan tinggi, pasti di kilometer ke-20 udah ngos-ngosan. Kilometer ke-40 udah pakai kursi roda. Kilometer ke-60 udah nggak sanggup mencapai garis finish. Tapi kita nih lari maraton 70 km. Bagaimana cara larinya, saudara? Steady but sure. Stabil. Jaga tempo, jaga ritme. Karena kita di sini adalah komitmen jangka panjang. Sampai kita mati, saudara. Sampai kita mati. Ya, kita nggak ada yang tahu usia kita berapa. Selagi masih dikatakan hari ini, kita semangat pelayanan. Amin, saudara.
Ya. Jangan sampai pandemi membuat kita kehilangan semangat pelayanan. Jangan sampai pandemi membuat kita kehilangan, kita udah diurapin. We know that we have been anointed, but because of the pandemic, ya, kita merasa terkungkung di rumah, kita merasa nggak punya pelayanan. Salah, saudara. Sekarang Tuhan bukakan sosial media, Tuhan bukakan online, Tuhan bukakan YouTube untuk teman-teman semua berekspresi, tunjukkan bahwa dunia butuh Roh Kudus. Kalau dari kita udah malu, dari saudara udah malu, siapa yang mau menunjukkan kepada dunia bahwa dunia butuh Roh Kudus? Karena kitanya sendiri malu. Saudara kita nggak boleh malu. Kita harus tunjukkan, inilah perbedaan anak-anak muda yang hidup dipenuhi otoritas dan kuasa ilahi. Saya berdoa lewat sesi yang terakhir ini betul-betul saudara di jamaah Tuhan berubah. Ya, setidaknya ada pembaharuan pikiran. Saudara mengalami, saudara dibangkitkan semangatnya. Ya. Saya mau nanya Joseph, saya masih ada waktu nggak ya? Masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu ya. Saudara, mari kita tutup saudara. Mari kita sembah Tuhan sebentar. Ya, mari kita sembah Tuhan sebentar. Saya rindu betul-betul saudara kita. Saya tahu setelah ini kita masih ada praise and worship, tapi saya ingin betul-betul yang hari ini mungkin rindu akan hadirat Tuhan. Kita minta yuk Roh Kudus menjamah kita. Ini bukan teori lagi, saudara. Betul-betul kita masing-masing kita doa sama Tuhan yuk. Oh, haleluya, haleluya. Yaralama shidi yaralama labaralama yaralama shi yaralama ralama yaralama yanamu. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara masing-masing sembah Tuhan. Masing-masing sembah Tuhan. Oh, haleluya. Ralaba shidi yaralama ralama shini yaralama yaralama ralama yanamu. Kami sembah, kami tinggikan Yesus, hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu, kami butuh kuasa daripada Roh Kudus menjamah. Haleluya. Oh Tuhan, jamah setiap anak-anak muda-Mu Yesus. Kami yang jauh dari Tuhan, Tuhan kembali dekat malam hari ini. Oh ralabashidi mari saudara, engkau yang jauh dari Tuhan, engkau yang sudah jauh dari Tuhan, bertobat malam hari ini. Izinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu malam hari ini. Izinkan Roh Kudus mengurapi saudara malam hari ini. Oh, penuhi Tuhan dengan minyak yang baru, penuhi dengan urapan yang baru. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, tanpa melihat saudara, saya ingin saudara angkat tangan saudara. Masing-masing kau yang berkata, Tuhan, aku butuh Roh Kudus. Aku butuh Roh Kudus, aku butuh dipenuhi oleh Roh Kudus sekali lagi. Karena kitab Kisah Para Rasul menyatakan kita dipenuhi berkali-kali. Kisah Rasul pasal yang kedua, para murid dipenuhi. Kisah Rasul pasal yang keempat, para murid dipenuhi. Mari saudara, jangan biarkan jarak menghalangi kita untuk merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Mari masing-masing kita fokus sama hadirat Tuhan. Tuhan, jamah setiap anak-anak muda-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Mereka yang membutuhkan pengurapan Tuhan, urapi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Oh, dalam penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, kami rindu Tuhan. Ada generasi anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Oh, Jesus, here we are, we worship you. Oh, we worship you tonight. Oh, have your way, oh God. Have your way, oh God. Jamah setiap mereka yang terluka. Bangkitkan iman yang mati Tuhan. Bangkitkan iman yang mati Yesus. Jesus, oh. Come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit, come. Mari engkau yang lapar dan haus akan hadirat Tuhan, ngomong sama Roh Kudus. Speak out to the Holy Spirit. He is here right now. He is here in this place right now. Mari saudara, saya berikan waktu beberapa menit. Mari saudara, commune with the Holy Spirit right now. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, we need you. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Tuhan Yesus, mungkin kami sebagai anak-anak muda Tuhan, seringkali kami mengecewakan Tuhan. Kadang kami semangat, kadang kami jauh dari Tuhan. But what I know for sure that you are faithful to your promises, Lord. You are faithful to your promises, oh God. Firman-Mu berkata, Tuhan, sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap adalah Allah yang setia. Malam hari ini kami bertobat. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sekali lagi, Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami gak bisa, Tuhan, menyelesaikan amanat agung dengan kekuatan kami. Kami gak bisa menyelesaikan amanat agung dengan kekuatan kami sendiri. Because we need you, Holy Spirit. Oh, terima kasih Tuhan. Hamba terbatas, hamba telah menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada generasi muda malam hari ini. Hamba berdoa Roh Kudus yang mengurapi, yang menjamah, yang memeteraikan firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus Engkau beracara dalam hati setiap anak-anak muda di tempat ini, Tuhan Yesus. Berkati setiap gereja mereka masing-masing, Tuhan. Lintas denominasi, lintas gereja dibakar dengan kuasa Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus. Oh, kami confirm Tuhan, kami mengaminkan Tuhan nubuatan yang Kau sampaikan Tuhan from Pastor Russell Evans, Lord. There will be millions and millions of young people dari anak-anak Indonesia Tuhan yang akan cinta mati-matian kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Saya kembalikan kepada panitia. Shalom teman-teman semuanya, masih semangat, amin. Saya percaya teman-teman semuanya diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Pastor Dio. Dan saatnya kita melakukan proses penyalaan lilin, nanti akan dipandu oleh Keisha. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk dalam sesi yang sering banget untuk kita jalani setiap Natal. Teman-teman, hari ini kita dari rumah masing-masing akan sama-sama masuk dalam proses penyalaan lilin. Jadi kami dari tim Empower menghimbau buat teman-teman yang ada di rumah masing-masing untuk
kalau boleh menyiapkan lilin, kemudian kalau nggak bisa pakai lilin juga bisa pakai voice kamera teman-teman, sehingga bisa kerasa suasana Natalnya sekalipun kita di rumah masing-masing teman-teman. Boleh dipersiapkan sekarang, kalau enggak lampunya bisa diredup-redupin juga nggak masalah. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His a thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Follow your knees, oh hear the angels' voices. A night divine, oh night when Christ was born. A night divine, oh night divine. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Follow your knees, oh hear the angels' voices. A night divine, oh night when Christ was born. A night divine, oh night divine. Saudara, bahwa 2000 tahun yang lalu dia lahir sebagai anak kecil. Tapi sekarang dia lahir sebagai juru selamat. Dia bukan sebagai anak kecil lagi, tapi dia penebusmu yang lahir setiap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Divine, oh
Terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami boleh mengadakan acara kami malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami mau kuat oleh karena Roh Kudus. Kami mau diurapi Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan dari hari ke hari. Malam hari ini kami merayakan kebaikan-Mu. Merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau bukan lagi lahir sebagai bayi yang kecil. Engkau lahir sebagai juru selamat. Lahir sebagai penebus di hati kami. Dari sehari ke sehari, kami terus merayakan kebaikan dan kelahiran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami semakin mencintai Engkau. Ajar kami semakin mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pertama, kami dari Empowered Generation berterima kasih buat Pastor Dio yang sudah memberikan firman Tuhan yang sangat luar biasa buat kami generasi muda. Semoga Pastor Dio semakin dipakai Tuhan secara luar biasa dan kami menjadi anak-anak muda yang mau mengikuti apa kata Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan buat kami di malam hari ini, anak-anak muda Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi generasi muda yang bangkit kepada Engkau Tuhan, bangkit untuk melayani Engkau Tuhan. Dan di malam hari ini kami memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah berkat melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan-Mu. Haleluya, amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Silakan tim media. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui Dana, OVO, dan GoPay atau melalui barcode yang boleh diberikan di layar teman-teman masing-masing. Mari sama-sama Oke, silakan Bu Man. Ya, maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan teknis. Jadi kita akan masuk dalam pengumuman. Ya, jadi kami seluruh panitia dan seluruh peserta dari Empower Generation mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pastor Dio Gunawan yang hari ini boleh sama-sama sharing di Empower Generation. Dan sebagai bentuk apresiasi kami akan memberikan sertifikat yang akan kami kirim melalui email. Sekali lagi, terima kasih Pak Dio, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, jadi kami menghimbau untuk teman-teman yang hadir di tempat ini, yang ada di room Zoom ini, untuk memfollow setiap media sosial kami. Di sini ada Facebook, kemudian ada Instagram, ada Spotify, dan ada YouTube channel dari Empower Generation. Dan di sana ada berbagai kegiatan, ada berbagai program yang kami lakukan, dan saya percaya teman-teman dapat terberkati. Kami juga tetap mengundang untuk teman-teman untuk terus bergabung dengan Empower Generation Community. Ini akan terus kami laksanakan setiap hari Senin, pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Dan kami juga mengundang teman-teman untuk bergabung bersama-sama dengan kami dalam Pray for Revival Night, teman-teman. Jadi ini adalah kebangunan rohani dalam bentuk kami berdoa untuk anak-anak muda, kami di sana akan berdoa untuk bangsa, kami akan berdoa untuk keluarga dan lain sebagainya, teman-teman. Dan doa ini akan dilaksanakan hari Jumat pukul 20.30 sampai 22.00 Indonesia Barat. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang rindu untuk didoakan atau teman-teman yang rindu untuk sharing kesaksian, teman-teman bisa melakukannya dengan men-scan barcode yang ada di tempat ini.
Dan teman-teman yang butuh didoakan, teman-teman yang butuh dikonseling oleh tim dari Empower Generation, teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar teman-teman sekarang. Ini dia. Setelah ini teman-teman bisa langsung scan teman-teman bisa langsung scan ini untuk mengisi resume opening session dan resume untuk final session yang kami lakukan pada hari ini. Dan kami, keluarga besar Empower Generation, dari tempat ini mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kami juga mengucapkan untuk setiap panitia yang telah tergabung bersama dengan kami dalam kegiatan Empower Generation ini, dan setiap pembicara-pembicara yang telah menyampaikan setiap sharing firman Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang diberkati boleh lambaikan tangannya, amin. Jadi saya mewakili bersama dengan Iman. Iman boleh buka kameranya. Ya Joseph, nggak terasa kita seharian nih, udah nggak terasa sampai di penghujung acara ini Joseph. Wow, luar biasa, Iman. Generation mengucapkan terima kasih Empower Generation Conference kepada semuanya yang udah join, baik yang di sesi pertama, workshop, sampai final session. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ya yang nggak kami ketahui, kami mohon maaf ya. Untuk pembicara juga, terima kasih Pak Dio yang udah share luar biasa, sangat memberkati bahwa kita generasi muda diminta untuk maju lagi, untuk jadi terang. Saya kembalikan ke Joseph. Wah, luar biasa. Jadi saya percaya pasti teman-teman semua dari anak-anak muda seluruh Indonesia dibekali, diperlengkapi, diberdayakan. Bukan hanya kita menerima panggilan Tuhan untuk melaksanakan amanat agung, tetapi kita juga harus diberdayakan agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saya berharap teman-teman semua balik ke gereja masing-masing, kota masing-masing, komunitas masing-masing, berdampak. Ayo mari kita sama-sama bersama-sama bergandengan tangan, unity. Kita sama-sama selesaikan amanat agung, kita membuat kegerakan yang luar biasa. Jadi saya percaya kita semua akan menjadi revivalist. Jadi kita akan semuanya. Silakan Iman. Semuanya. Oke, ya jadi teman-teman jangan lupa kalau teman-teman terberkati, teman-teman boleh follow Instagram kita biar teman-teman tahu apa aja kegiatannya di @empoweredgeneration_ dan di YouTube kita Empowered Generation TV. Teman-teman ingin lebih lagi dimuridkan, belajar bersama-sama kita di sini bukan semuanya baik ya, kita sama-sama belajar untuk bersama-sama melayani Tuhan dan mempersiapkan kita semua untuk menyelesaikan amanat agung. Oke, Joseph. Oke, jadi akhir kata kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sampai ketemu dalam Empowered Generation Conference 2021. Tunggu infonya ya, yang nggak sabar. Nanti tunggu infonya, update di media sosial kami. Ya, teman-teman bisa beri tepuk tangan baik virtual ya. Kita udah selesai hari ini. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama naikkan lagu ini. Makasih Tuhan buat sepanjang hari ini Tuhan, conference Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dipanggil Tuhan menjadi generasi Yeremia Tuhan. Cinta mati-matian akan Tuhan Yesus Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa Tuhan. Yang cinta mula-mula akan Engkau Tuhan, dan yang menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama meresponi panggilan-Mu Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Amin Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, sebelum Yesus datang, ada panggilan atas hidupku. Mari kita sama-sama nyatakan, ini aku Tuhan,
utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Mari kita sama-sama meresponi, ya aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, amin, sampai generasi ku diselamatkan. Ini kami Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Lebih lagi, mau sama-sama responi panggilan Tuhan, mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kami mau responi panggilan-Mu Tuhan, sampai kota kami diselamatkan, sampai bangsa kami diselamatkan. Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ya Allah, haleluya. Percaya Tuhan, sampai generasi kami diselamatkan Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri dan Madio akan berdoa berkat, saya digerakkan Tuhan bagi teman-teman yang belum menerima baptisan Roh Kudus, bersama-sama angkat tangan, sama-sama minta kuasa yang diberikan dari Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Saya persilakan Madio untuk mendoakan. Ini kami generasi muda-Mu, menyisakan amanat agung-Mu. Kita sama-sama saya lagi nyanyikan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Saya serahkan kepada Padio untuk mendoakan bagi teman-teman yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Oke, saudara, saya akan Joseph, mungkin saya akan doa berkat dulu ya. Saya doa berkat dulu. Bagi saudara yang masih mau dalam sesi untuk baptisan Roh Kudus, jangan kemana-mana setelah doa berkat. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan sang sumber berkat itu sendiri. Tuhan Yesus, kami percaya kami diberkati dalam satu hari konferensi ini. Karena itu Tuhan, hamba memohonkan berkat untuk setiap anak-anak muda dari segala denominasi dan gereja di tempat ini. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat Tuhan yang telah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Amin.